Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Unisa Muda dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi di podcast CLBK, Cerita Lugu Buat Kamu. Bersama saya Raffi Dan juga saya Gandung. Kita berdua dari Prodi Ilmu Komunikasi Unisa angkatan 2018. Bener kan Mbak Rofi? Ya. Mau ngapain Mas Gandung? Di sini kita akan berbincang-bincang tentang karya kita, karya yang sangat fenomenal. Biasa aja. Oke Mbak Rofi, gimana sih awal mulanya kita tuh membuat sebuah karya yang berjudul Indonesia Terserah ini? Sebelumnya apa sih karya kita? Tadi kan belum tahu teman-teman mungkin di rumah. Karya kita berupa karya literasi, buku berjudul Indonesia Terserah, merupakan output dari mata kuliah pengantar periklanan. Pengantar periklanan dan dosennya Pak Ade Purwanto. Ya kalau mau kenal Pak Ade bisa datang ke PMB Unisa. Ya. Yoi, Pak Ade itu dosen yang sangat membantu sekali karena ini juga sebagai hasil karya pertama kita ya kan, Rofi. Terima kasih Pak Ade. Ya. Jadi kita yang kadang-kadang malas, sok-sokan sibuk tapi nggak sibuk, punya karya. Iya, padahal cuma rebahan. Iya. Mbak Rofi, gimana sih tadi kan katanya dari mata kuliah pengantar periklanan ya, itu kok bisa disuruh jadi karya ya? Aku juga nggak tahu itu. Loh kok nggak tahu? Nah, kan ngasal loh Mbak itu. Jadi ini merupakan output dari ujian akhir semester. Kalau ujian tulis isi soal kan itu biasa gitu. Kalau buku kan luar biasa termasuknya karena nggak semua orang bisa tulis. Ya mungkin bisa tapi nggak berani untuk menerbitkannya gitu. Apalagi ini kan bukunya tentang kritik-kritik, isinya kan kritik-kritik periklanan yang dilakukan oleh kritik periklanan itu apa? Jadi di masa pandemi ini kan termasuk banyak iklan bertebaran di mana-mana, baik itu yang secara langsung maupun di media sosial. Jadi dari situ mungkin banyak disinformasi ataupun hoak yang beredar. Jadi di situ muncullah ide Indonesia Terserah berupa kritik terhadap etika periklanan yang ada di Indonesia. Gitu. Itu sama Pak Ade kita disuruhnya ngeritik dari iklan yang di daerah masing-masing kan. Itu terus malah sampai yang di pemerintahan juga kan. Jadi masing-masing mahasiswa itu disuruh mengkritik iklan yang diposting pemerintah daerah tempatnya mereka tinggal masing-masing gitu. Kemarin tuh punya aku tuh ngeritik dari Humas Sleman gitu. Tuh Humas Sleman kalau nonton peace. Soalnya saya juga cuma disuruh demi nilai A sama Mbak Ade. Kok jujur Ya Mbak Rofi kemarin tuh mengkritik iklan yang dari mana tuh Mbak? Karena saya asalnya dari Tanah Ngapak, Cilacap, jadi ya daerah sana. Ngapak. Jadi pemerintah daerah Kabupaten Cilacap. Itu nggak cuma Jawa Tengah juga ya? Ada dari luar Pulau Jawa juga ya, teman-teman kita. Di Kalimantan, Sumatera, intinya ya seluruh Indonesia termasuk karena di Prodi Komunikasi kan mahasiswanya itu nggak cuma dari Jogja saja, tapi dari luar Jogja juga. Jelas, Komunikasi Unisa.
Join dong. Sama kemarin tuh kalau aku pribadi itu ada pengalaman yang sangat apa ya, sangat mengenal lah. Soalnya dalam membuat buku ini kan kita dalam posisi pandemi kan Mbak Rofi kan. Nah, itu kalau pengalaman saya itu waktu mencari beritanya itu loh kan, biasanya kan kalau cowok itu kan tempatnya orang salah kayak katanya cewek selalu benar. Aku nggak pernah bilang gitu loh dong. Ya kan rata-rata gitu. Nah itu saya sempat bingung ini, waduh ini nyari kesalahannya yang di mana ya. Hampir tuh yang di Humas Sleman tuh hampir apa ya, nggak ada bukan kesalahan, nggak ada apa ya, kayak typo gitu, terus nggak ada celah buat dikritik. Nah, terus saya bingung kan, terus akhirnya ada nih salah satu ini. Itu kan kemarin sudah sempat tak komen juga di akun Instagramnya, alhamdulillah langsung berani. Alhamdulillahnya langsung di itu apa? Kalau ngeritik doi gimana? Berani nggak? Waduh, itu susah ya. Oh iya. Kalau pengalamannya Mbak Rofi itu apa Mbak selama prosesnya karena ini bentuknya tulisan, mungkin dari teman-teman itu kan jagonya beda-beda. Kalau saya sendiri sih ya biasa, tapi pengalaman yang nggak terlupakan itu menaikkan mood dari teman-teman gitu. Karena kan nggak semuanya di Jogja karena pandemi pada pulang. Kadang ada yang lost contact dan lain sebagainya. Untuk menghubungi mereka semua supaya karya ini tetap jadi, itu ya pengalaman yang nggak terlupakan. Pengalaman yang nggak terlupakan. Soalnya kan kita jauh juga kan Mbak ya. Terus kenapa sih itu Mbak kok judulnya Indonesia Terserah? Karena di masa pandemi ini kan tentunya pemerintah memang memberikan informasi terkait itu. Tapi kan banyak juga oknum-oknum yang terkadang membuat berita hoax. Terus banyaknya disinformasi sana sini memberitakan, akhirnya ya muncul yang nggak enak gitu kan. Disebar di grup WhatsApp keluarga. Oh iya, jadinya dari problematika yang ada itulah muncul Indonesia Terserah gitu. Indonesia Terserah. Kenapa ya kok Indonesia Terserah? Kenapa enggak Indonesia yang kesannya positif, kesannya membangun, Indonesia bangkit gitu contohnya kan? Ya, kita kan pengen yang beda gitu loh. Kalau Indonesia Terserah, ngopo Indonesia Terserah. Ya, tapi kan kayak mikirnya wah ini ngajak pesimis ini buat wah ya wis lah terserah gitu. Ya nggak dari sebenarnya pengen Indonesia Terserah kan kayak membuat ini kan di sini Indonesia Terserah ketika beriklan berkata terserah, kayak karmu gitu kan. Jadi dari situ itu ya baik pemerintah, baik organisasi itu kan ya terserah membuat iklan sebaik-baiknya, tapi kan dari sini kritiknya itu harus sesuai dengan etika periklanan gitu. Tuh, nah momen-momen lucu itu Mbak saat pengambilan datanya itu, saat nyari data-data itu Mbak, itu ada nggak itu momen lucunya? Apa ya? Oh, aku sih. Nah aku tuh, ya itu tadi nyari di Instagram, tak kira postingan lama, ya salah lihat tanggal toh, terus ternyata ibuku malah buka kan, ibuku rotok gaul. Alhamdulillah. Kan kemarin ada program pasar apa ya, pasar online gitu loh. Intinya belanjanya bisa diantar kayak ojol gitu, tapi ini langsung dari pedagang. Nah itu ibuku kan walaupun nggak gaptek tapi dia ngerti bahasa Inggris, kan itu ada tulisan disclaimer gitu. Disclaimer apa boleh? Terus disclaimer itu syarat dan ketentuan Bu. Walah, ternyata syarat dan
ketentuan tuh. Nah, kan dadi marai ngakak ngono kae, Mbak. Disclaimer. Dan kalau Mbak Rofi apa coba? Momen lucu. Oh, ya ada. Ya kan karena fokusnya ke media sosial, jadi niatnya awal ngambil cari iklan, stalking mantan. Stalking, kok Iya. biasa. Ya, gitulah. Tapi kan lancar tuh, Mbak. Ya, alhamdulillah. Kalau topiknya Mbak Rofi itu ngeritik yang mana tuh, Mbak? Mengkritik etika periklanan di Kabupaten Cilacap. Oh, Kabupaten Cilacap. Keren ya, wani ngeritik. Iyalah. Ya nanti siap-siap aja. Aku- Siapa tahu jadi itu tim humasnya Oh, sana ya. Aku juga pengen sebenarnya jadi bagian humas dari sana. Nah, itu tadi kan sempat ada cerita lucunya tadi. Nah, itu manfaatnya tuh apa ya, Mbak, ya, kira manfaat yang Mbak Rofi rasakan dan Mbak Rofi kira untuk semuanya Kedepannya, yang membaca. Manfaat. Buat yang belum baca bisa ini nanti order ini, nanti kontaknya di akhir acara. Iya, bisa. Biar nggak kepo. Manfaatnya untuk diri saya sendiri, otomatis saya punya karya. Meskipun ini bentuknya kelompok, tapi kan ya nambah-nambah itu isi CV. Oh, CV, Iya. CV. Terus pencari sertifikat. iya. Dan apa ya? Ya jadi terkenal di kalangan terutama ya kakak tingkat, adik tingkat. Oh, itu ya angkatan 2018 Rofi yang punya buku asik gitu. Nggak mau kalah ya kan sama kakak tingkat yang juga pernah bikin Iya. jurnalis investigasi Iya. kan. Terutama membanggakan prodi dong, jadi Yes. terkenal gitu. Wes prodi komunikasi punya Sombong dikit karya. ya Ya. lo. Nggak apa-apa. 2018 punya karya. Iya. Buat adik-adik yang belum berkarya, silahkan berkarya. Jangan mau kalah sama kakak-kakaknya ini. Selain itu, Mbak, cara penulisannya, Mbak, kalau bisa kan bagi tips penulisan di saat itu. Berasa itu ya udah keren banget. Yoi. Padahal ya masih gitu lah. Ya intinya kalau nulis itu niatnya tentunya dimatangin lah. Kalau ya boleh lah rebahan sedikit, tapi kan ya ini tanggung jawab yang harus diselesaikan kan, tugas UAS, termasuk tugas UAS. Jadi ya rebahan boleh, tapi jangan lupa selesaikan tanggung jawabnya gitu. Mbak Rofi itu nggak pengen nanyain saya, Oh, saya tadi nanyain Mbak Rofi terus ini. Saya tuh juga pengen cerita. Oh, pengen ditanya. Lah iyalah, masa yo. Kan lelaki selalu mengalah. Wah, berat itu. Ya udah aku tanya nih. Apa Mbak yang Suka yang juga- simpel oh, aja. Simpel. Statusnya Mas? Bu, tadi katanya suka duka Oh, kok, suka sampai duka. status tuh. Katanya yang simpel. Iya kan simpel kok. Jadi suka dukanya selama penulisan ini gimana? Oh, lebih banyak sukanya. Oh. Soalnya dukanya nggak ada. Oh, Sukanya yo apa yo? Kita nambah wawasan baru. Itu kan sebelum kita menulis ini kan kita di briefing sama Pak Ade, diberi materi-materi gimana cara menulisnya, gimana cara mencari celahnya. Nah, terus tadi apa menambah pengalaman ya. Nah, terus menambah CV. Iya betul. Terutama ini sih Mas Gandung, karena ini diterbitkan, jadi kita tahu prosesnya gimana dari menulis sampai cetak sampai diterbitkan gitu. Iya, soalnya kita ini termasuk angkatan yang kompak juga, Pak. Karena secara daring kan, walaupun secara daring, secara pandemi, namun kita tetap kerja keras
demi sebuah hasil karya dan dengan dorongan oleh dosen Pak Ade. Mas, pernah ngerasain di kerjain dosen nggak? Terutama Pak Ade nih, karena ini outputnya dari mata kuliahnya Pak Ade. Pak Ade, sering Pak Ade mah. Mumpung di sini ya, jujur. Sorry ya Pak Ade ya kalau nonton. Gak apa-apa. Kita meluapkan keluh kesah aja. Tapi seru kalau sama Pak Ade. Dulu pernah itu mau sih disuruh waktu PMB itu disuruh baca puisi di depan sini, di bawah sini. Oh, di ya PMB itu. Oh, kan di depannya itu kan ada lagi pendaftaran banyak orang-orang nggak sih. Nah, tahu-tahu kita baca puisi. Itu lupa tapi matkul pasan itu. Pokoknya intinya untuk menggait audien supaya mereka memperhatikan kita. Ya sebenarnya tujuan Pak Ade itu positif tuh, biar kamu terkenal. Gitu. Gak Positif dan lucu. Iya. Tapi kan, itu kan dari menurutku. Kalau versinya Mbak Rofi itu kalau dikerjain Pak Ade gimana tuh? Ya kalau nggak suka kadang ngomong sih, Pak gini. Karena perempuan mungkin ya lebih cerewet. Jadi ya langsung ceplos. Pak Ade dengerin tuh Pak Ade, nanti audisi. Mbak Rofi, apa ya harapan kita untuk buku Indonesia, untuk penulis muda, penulis awal yang kan masih banyak tuh, yang bingung mau mulai dari mana gitu. Nah itu monggo Mbak Rofi silakan. Harapan dulu ya, harapan dari adanya buku ini itu ya semoga dengan adanya buku ini kritik-kritik yang ada terhadap periklanan itu lebih baik, terus iklan yang muncul itu lebih baik lagi sesuai dengan etika lah. Terus untuk teman-teman yang ingin menulis dan mau menulis, mau punya buku, intinya jangan pernah takut. Kalau punya ide langsung ditulis aja. Iya, soalnya kalau bahasa Jawanya di awang-awang, diinget-inget tuh pasti lupa. Iya. Berarti langsung bawa catatan, tulis, aku punya ide ini, tulis. Iya. Kadang-kadang itu kan kalau mau menulis itu takut salah dulu. Iya Mbak, aku pun juga gitu ya Mbak. Kemarin waktu nulis buku ini kan takut, wah ini nanti jadi masalah nggak ya, tapi asalkan kita tetap sesuai pada prosedur dan nggak terlalu melebih-lebihkan dan mengurangi apa yang akan kita tulis, nah itu aman-aman saja. Iya, betul sekali. Jadi jangan takut untuk teman-teman yang baru menulis, ingin punya buku lah, karena proses ini itu kayak pengalaman yang nggak bisa terlupakan. Justru malah bukan hasilnya, tapi malah pas prosesnya itu yang sangat mendebarkan, dan nanti kan pasti di akhir bilang walah cuman kayak gini tuh, ternyata wah easy gitu. Terus bukunya ini tuh investigatif nggak? Investigatif. Ya, sorry Mbak. Kalau dibilang antara iya nggak iya, bisa iya bisa enggak. Kok bimbang, kok nggak konkret itu? Ya kan ini dari beda-beda ya, dari masing-masing mahasiswa mungkin ada yang investigatif. Ya ada yang enggak gitu. Soalnya kan kemarin juga ada tuh sempat viral itu kan yang apa ya? Wah, lali Mbak. Ya Allah. Yang harus dilupakan itu kenangan masa lalu loh. Jangan ini mah penting cuy. Ya kalau ngomong-ngomong ini kalau mau pesan tadi itu kan harus
bisa kontak-kontaknya tadi loh. Itu harganya kira-kira berapa tuh? Padahal aku waktu itu nek ora yakin apa jenenge? Nggak bisa nggak ada yang beli. Enggak. Soalnya kan melihat harganya aja, wah ini harganya kok kira-kira kemahalan nggak ya? Padahal kita kan baru launching pertama kali kan Mbak itu. Gak apa-apa loh. Kalau kita ngasihnya murah, masa ya karya kita murahan gitu. Jadi harganya sekitar berapa Mas Gendut? Nggak sampai itulah, biaya ngedate sama doi lebih mahal daripada ini. Soalnya kan kita juga disuruh tuh sama Pak Adi, setiap penjualan harus 50%-nya didonasikan untuk biaya penanganan COVID di Indonesia ini. Ya, jadi selain memberikan manfaat untuk diri sendiri, untuk teman-teman komunikasi khususnya, bisa juga untuk orang lain gitu. Jelas. Karena selain kita mendapatkan manfaat ini secara tidak langsung, kita juga ikut berperan aktif dalam penanganan COVID-19 Betul sekali. melalui buku Indonesia Terserat yang gambarnya ini, gambar ini. Gambar apa? Gambarnya apa ya Mbak Yogi? Jadi ini salah satu desain dari Desainnya apa gitu? ini Keruak ini vektor ya Mbak? Vektor. Iya, kan anak komunikasi harus kreatif dong. Prodi komunikasi itu ada belajar vektornya juga apa Mbak? Iya, makanya kalau kamu di komunikasi itu lengkap banget cuy. Selain cuy kan? Kalem. Oh iya kalem. Selain kayak kita nih berkarya literasi, juga banyak karya yang lain dan keahlian yang lain yang bisa kita gali di sini. Salah satunya nih desain grafis. Padahal dulu sekiraku prodi komunikasi dalam awang-awang bahasa Jawa, bayanganku loh, prodi komunikasi itu prodi yang isinya tuh cuman bahas omongan, cara ngomong, padahal kan kita tiap hari bicara Mbak. Iya. Tapi ternyata setelah masuk, wah ada Asik kan? Asik, ada matkul ini, matkul bikin vektor, bikin desain grafis, bikin fotografi. Nah, nanti bisa aku ajar gawe gambar ini. Nanti gambar itu pacarmu. Kita berdua. Wah, nanti aku dikira itu lagi. Terus mungkin Mbak E mau Kasih pesan-pesan asik. Pesan-kesannya aja coba. Pesan. Sebelumnya terima kasih untuk semua pihak yang sudah membantu dalam penerbitan buku ini. Pesannya untuk teman-teman semua, tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan, jaga jarak. Iya. Kayak gini nih, social distancing. Social distancing. Dan pandemi itu bukan alasan untuk kita bermalas-malasan, tetap harus berkarya. Ya, tapi jadi motivasi kita untuk tetap berjuang dan berkarya. Kayak teman-teman Unisa. Jadi kalau kalian pengen berkarya, tuh kayak kita kece-kece. Karena kita kece-kece itu anak komunikasi, anak Unisa, dan teman-teman yang mau bergabung dengan Unisa menjadi Unisa muda. Unisa kan anak muda semua. Bangga menjadi Unisa. Iya, bisa infonya bisa diakses melalui website info-pmb.unisayogya.ac.id atau bisa di Instagram. Jadi nggak cuma Kalimantan, bisa cari info pendidikan, kan itu buat masa depan cuy. Jelas. Di PMB Unisa Yogya. Karena di sana ada juga info tentang beasiswa. Tuh kalau banyak, kalian pengen nih kuliah, aduh bingung kuliah tapi biayanya kok kayaknya mahal. Wah, tenang, tuh ada beasiswa banyak tuh, dari beasiswa kader, Hafiz, terus pesantren, bidik misi juga udah masuk
ke Unisa. Apalagi itu di prodi komunikasi kemarin ada itu ya apa? Ada beasiswa kader yang 10 orang pendaftar. Saya penerimanya. Aduh, padahal aku ya pengen mbak itu sebenarnya, tapi karena saya telat kan mbaknya. Mampu mungkin. Jadi jangan lupa untuk kepoin juga IG-nya tadi PMB Unisa. Dan juga Instagram komunikasi Unisa Jogja, karena di sana banyak apa update-update info-info menarik, nggak cuma tentang seputar dunia komunikasi, dunia apa PMB juga kan. Penerimaan mahasiswa baru. Ya, penerimaan mahasiswa baru. Oke Mbak Rofi, sekian aja karena kita habis ini mau Ya, mau apa? Mau ngedate. Ora ya, Bercanda. tidak boleh pacaran, astagfirullah. Astagfirullah. Karena Iya. Unisa profesional Qurani kan. Asik. Kita hanya teman ya kan, Sobib. Yaudah, terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan Yes, di hati teman-teman semua. Mantap. Aku Unisa. Sampai jumpa di podcast CLBK selanjutnya. Assalamualaikum guys. Dadah.